Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali ceramah kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan di dalam salah satu riwayat, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu, suatu saat beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan air untuk Rasulullah yang digunakan untuk berwudu ketika Nabi ingin bangun melaksanakan qiyamul lail. Walhasil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda terima kasihnya kepada Rabi'ah bin Malik al-Aslami, beliau pun berkata kepada Rabi'ah dengan mengatakan, "Ya Rabi'ah, sal." Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, sebagai tanda terima kasihku kepadamu, saya persilakan kamu untuk meminta kepadaku. Karenanya Nabi mengatakan, "Ya Rabi'ah, sal." Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu. Rabi'ah pun diam sejenak sambil berpikir apa yang bagus dia minta kepada Nabi. Tidak lama kemudian Rabi'ah pun mengatakan, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, aku minta kepadamu kiranya nanti kita bisa berdampingan di dalam surga. Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku minta kepadamu kiranya nanti kita bisa bersama di dalam surga. Nabi pun langsung mengatakan, "Au ghaira zalik," atau mungkin ada permintaanmu yang lain. Nak Rabi'ah pun mengatakan, "Zaka ya Rasulullah, hanya itu yang saya minta, hanya ingin bersama dengan Rasulullah." Ternyata Nabi pun mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Kalau begitu,
bantu aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan cara bikasratis sujud, perbanyak sujudmu kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kisah ini kedengarannya singkat, namun ternyata kata ulama di dalamnya mengandung begitu banyak pelajaran. Yang mana itu diantaranya, kisah ini memberikan pembuktian akan cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditandai dengan upayanya para sahabat untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu dalam hal-hal yang bersifat kecil. Termasuk Rabi'ah membantu Nabi dalam mendatangkan air yang digunakan untuk berwudu. Ada juga sahabat lain yang dikenal dengan gelar sahibun na'li, sahabat si pemilik sendal. Kenapa disebut sahabat si pemilik sendal? Karena setiap kali Nabi melepaskan sendalnya, sahabat ini langsung mengambil sendalnya Nabi untuk dijaga. Dan beberapa sahabat-sahabatnya lain, sahabat yang dikenal dengan gelar sahibun na'li, si pemilik sendal, itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Kembali kepada kisah tadi, ternyata Rabi'ah bin Malik al-Aslami membantu Rasulullah dalam menghadirkan air yang digunakan untuk berwudu. Sebagai tanda terima kasihnya Nabi, Nabi menyuruh Rabi'ah untuk meminta. Tapi lagi-lagi tiada keinginan yang besar dari seorang sahabat kecuali hanya ingin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil Rabi'ah pun mengatakan, ya Rasulullah, aku minta kepadamu kiranya nanti di dalam surga kita bisa bersama. Kata ulama, hadis ini menunjukkan kemuliaannya salat sunnah. Hadis ini menunjukkan kemuliaannya salat sunnah, karena ternyata jawaban Nabi yang mengatakan bantu aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan cara bikasratis sujud, perbanyak sujudmu kepada Allah. Sepakat ulama yang dimaksud dengan bikasratis sujud, perbanyak sujud di sini adalah perbanyak salat sunnahmu. Maka itu memberi isyarat sering-seringnya kita melaksanakan salat sunnah, itu bisa menjadi jembatan kita bisa bersama dengan Rasulullah nanti di dalam surga. Hanya saja salat sunnah ini banyak macamnya. Salat sunnah ini banyak jenisnya, yang menjadi tanda tanya, apakah kita mesti melakukan itu semua? Jawabannya, bila kita mampu melaksanakan semuanya, alhamdulillah. Tapi sepertinya tidak bisa dilakukan semuanya. Sejago-jagonya kita salat sunnah, tidak bisa laksanakan semuanya. Karena kita tidak bisa melaksanakan semuanya, karenanya kembalikan kepada diri kita masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Pilihlah di antara salat sunnah itu untuk diistiqomahkan. Kata ulama, di antara hikmahnya Allah menciptakan banyak macamnya salat sunnah itu sebagai pilihan dan alternatif bagi kita semua, karena Allah tahu kondisi kita tidak sama. Saya kasih contoh. Obat sakit kepala itu banyak. Obat sakit kepala itu banyak. Ada mi Bodrexnya, ada mi Antalginnya, ada mi Paramexnya, ada mi Panadolnya, dan sebagainya dan sebagainya. Begitu banyak obat sakit kepala, yang menjadi tanda tanya, mengapa dokter menciptakan begitu banyak obat sakit kepala? Ternyata jawabannya, banyaknya obat sakit kepala itu adalah pilihan bagi manusia. Karena terkadang ada orang cocoknya dengan Paramex, tapi tidak cocok dengan Bodrex. Ada orang cocoknya dengan Bodrex, tidak cocok dengan Paramex.
Ada orang cocok dengan antalgin, tidak cocok dengan ini dan itu. Berarti dengan demikian seperti inilah salat sunnah. Banyak macamnya yang diciptakan oleh Allah karena kondisi kita tidak sama. Kembalikan kepada diri kita yang mana kira-kira yang pas, lalu diistiqomahkan. Karena sebenarnya yang ingin dilihat bukan banyaknya, tapi yang ingin dilihat adalah istiqomahnya. Biar sedikit, yang penting istiqomah. Itu jauh lebih baik daripada banyak namun ternyata berhenti di tengah jalan. Karenanya dengan demikian salat sunnah ini banyak. Kalau kita bisa bangun tengah malam, laksanakan qiyamul lail, perbanyak salat tahajud. Tapi ternyata tidak semua umat Nabi Muhammad bisa bangun tengah malam untuk salat sunnah. Tapi kalau ada sepak bola magalak muah. Karena kita tidak bisa bangun tengah malam, namun ternyata di pagi hari waktu kita longgar, maka perbanyaklah salat sunnah, salat duha. Tapi terkadang ada umat Nabi Muhammad, jangankan tengah malam, pagi hari pun juga sudah disibukkan dengan kehidupan duniawi, yang terkadang sulit waktunya untuk melaksanakan salat duha. Kalau memang malam tidak bisa, pagi-pagi tidak bisa, namun longgar waktu kita antara maghrib dan isya, perbanyaklah salat sunnah awabin, salat sunnah antara maghrib dan isya. Kalaupun ternyata semua itu tidak ada kesempatan, paling tidak jangan lepaskan salat sunnah yang mengiringi salat 5 waktu, baik sebelumnya maupun setelahnya. Artinya apa? Yang dibutuhkan adalah keistiqomahan. Kemudian apa konsekuensi di saat kita rajin dan istiqamah melaksanakan salat sunnah? Itu bisa menjadi sebab kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menjadi tanda tanya dari hadis itu, kalau yang dimaksud oleh Nabi adalah salat sunnah, mengapa Nabi mengatakan bikasratis sujud, perbanyak sujud? Saya ulangi, Nabi mengatakan bantu saya mewujudkan permintaanmu dengan cara bikasratis sujud, perbanyak sujudmu. Kalau yang dimaksud adalah salat sunnah, lalu mengapa Nabi menggunakan kata sujud? Kenapa Nabi tidak langsung mengatakan bantu aku mewujudkan permintaanmu bikasratis salat, dengan memperbanyak salat? Ternyata Nabi menggunakan kata sujud dengan kalimat bikasratis sujud, perbanyak sujudmu. Ternyata kata ulama itu memberi pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kita memiliki ibadah sunnah yang banyak, semestinya ibadah-ibadah sunnah itu mengantarkan kita untuk memiliki sifatnya sujud, untuk memiliki filosofinya sujud. Bagaimana sujud? Sujud adalah meletakkan wajah kita yang paling mulia di tempat yang paling rendah. Sujud adalah meletakkan wajah kita yang paling mulia di tempat yang paling rendah. Apa artinya? Sujud mengajarkan kerendahan. Sujud mengajarkan ketawaduan. Dengan kata lain, semakin sering kita salat, semestinya sikap kerendahan dan ketawaduan semakin kita miliki. Jangan gara-gara kita rajin melaksanakan salat, malah kita memiliki rasa bangga dan kesombongan sehingga merendahkan orang lain. Saya ulangi, semakin banyak salat kita laksanakan, semestinya kita semakin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Toh pada akhirnya yang membuat kita mulia sebenarnya bukan karena sujudnya kita, tapi yang membuat kita mulia karena Allah memuliakan kita. Salah satu tanda Allah memuliakan kita karena Allah tidak membuka dan menyebarkan aib dan kesalahan kita. Inilah kasih sayang Allah. Karenanya perbanyak sujud bukan hanya sekedar salat sunnah, tapi perbanyak sujud artinya setiap kali kita melaksanakan salat mestinya semangat ketawaduan kita miliki. Jangan gara-gara adanya ibadah yang kita lakukan malah membuat kita merendahkan orang lain. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini pun juga mengajarkan kepada kita untuk selalu introspeksi diri.
untuk selalu introspeksi diri bahwasanya kita adalah manusia biasa yang terkadang kita sulit menemukan kemuliaan bila kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan bi kasratis sujud, karena ternyata sujud itulah yang mengantarkan kita dekat dengan Allah. Pertanyaan, bagaimana maksudnya? Ketika kita sujud, itu berarti kita turun ke bawah. Ketika kita sujud, berarti kita turun ke bawah. Dan ketika kita sujud, kita membaca kalimat Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ketika kita sujud, kita turun ke bawah sambil mengakui kemahatinggian Allah. Sementara Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Kata Nabi, posisi sujud itulah posisi yang paling dekat dengan Tuhan. Sementara ketika kita sujud, kita turun ke bawah sambil mengakui kemahatinggian Allah. Kalau dipikir-pikir semestinya semakin jauh, karena satu turun ke bawah, satu maha tinggi. Tapi ternyata kata Nabi, itulah posisi yang paling dekat dengan Allah. Apa artinya? Tidak ada yang mengantarkan kita dekat dengan Allah kecuali perasaan merasa rendah dan hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada seorang ungkapan ulama mengatakan, merasa hina di saat berbuat maksiat itu lebih mulia. Merasa hina di saat berbuat maksiat itu lebih baik daripada merasa mulia ketika berbuat taat. Saya ulangi, merasa hina di saat berbuat maksiat itu jauh lebih baik daripada merasa mulia di saat berbuat taat. Kenapa? Merasa hina ketika bermaksiat itu akan mengantarkan kita bertaubat kepada Allah. Tapi merasa mulia dengan ketaatan khawatir akan mengantarkan kita pada kesombongan. Saya ulangi, merasa hina ketika bermaksiat itu jauh lebih baik daripada merasa mulia ketika melakukan ketaatan. Mengapa? Karena merasa hina di saat bermaksiat itu akan mengantarkan kita bertaubat kepada Allah. Tapi merasa mulia di saat melakukan ketaatan, khawatir itu akan mengantarkan kita pada kesombongan. Dan tidak ada yang membuat iblis diusir dari surga kecuali karena dia sombong di depan Allah. Ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, jawaban iblis ketika ditanya, ma mana'aka antas juda iz amartuk. Iblis, apa yang menghalangimu? Kenapa engkau tidak mau sujud padahal saya perintahkan kamu? Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Kesombonganlah yang membuat iblis keluar dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikianlah ceramah kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, kembali kami memberi kesempatan kepada jamaah. Jangan sampai di antara kita ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Oke. Aman terkendali. Ada? Iya, tabi. Waalaikumsalam. Pertanyaan beliau, salat sunnah apa yang dicontohkan oleh Nabi ketika qiyamul lail? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus salati ba'dal maktuba salatul lail.
Sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu adalah salatul lail. Saya ulangi, sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu adalah salatul lail. Yang disebut dengan salatul lail adalah salat sunnah yang dilaksanakan di malam hari. Pertanyaan, salat apa yang dilakukan oleh Nabi sehingga disebut salatul lail? Tidak ada keterangan langsung menyebutkan jenis salatnya. Intinya Nabi menyuruh kita memperbanyak salatul lail. Yang menjadi tanda tanya, yang mana yang disebut dengan salatul lail? Jawabannya, semua salat sunnah yang dilaksanakan setelah salat isya dan sebelum subuh itu adalah salatul lail. Semua salat sunnah yang dilaksanakan setelah isya sampai sebelum subuh, maka itu adalah salatul lail. Salat taubat yang dilaksanakan di malam hari itu salatul lail. Salat hajat yang dilaksanakan di malam hari itu salatul lail. Salat istikharah yang dilaksanakan di malam hari salatul lail. Salat tahajud karena dilaksanakan di malam hari juga salatul lail. Salat witir yang dilaksanakan juga di malam hari salatul lail. Hanya saja sering orang mengatakan yang disebut dengan salatul lail adalah salat tahajud. Padahal disebut salat tahajud, salat sunnah yang dilaksanakan setelah tidur. Itulah tahajud. Ketika kita tidur dulu baru bangun salat sunnah, maka salat ini namanya tahajud karena didahului dengan tidur. Tapi bagaimana kalau ada orang begadang? Seperti ini Ramadan, dengan semangat iktikaf selama Ramadan. Di masjid ini alhamdulillah, di masjid ini belum sampai 10 Ramadan sudah ada yang mulai iktikaf. Ya. Baru malam kedua, mohon mak doja ku masih tidak tidur di masjid. Pertanyaan, kalau dia tidak tidur lalu salat sunnah, salat apa yang dilakukan? Jawabannya, kalau tidur baru salat, itulah yang disebut dengan tahajud. Tapi kalau tidak pernah tidur tapi memperbanyak salat, itulah salatul lail. Itu berarti salat tahajud, semua salat tahajud adalah salatul lail, tapi tidak semua salatul lail adalah salat tahajud. Tetapi dari semua salat lail ini, dari semua salat-salat sunnah ini, yang paling perlu untuk dijaga agar tidak ditinggalkan adalah salat witir. Logikanya mana? Bertahajud tanpa witir kurang lengkap. Tapi berwitir tanpa tahajud tidak apa-apa. Bertahajud tanpa witir kurang lengkap. Tapi berwitir tanpa tahajud tidak apa-apa. Artinya apa? Andai kata sama sekali tidak ada salat sunnah dilaksanakan di malam hari, paling tidak salat witir yang dijaga. Hanya saja sebagian ulama kita mengajarkan, mungkin alangkah baiknya diawali dengan salat taubat. Ibaratnya sebagai pembersihan diri, kemudian melaksanakan salat tahajud, lalu ditutup dengan salat hajat dan diakhiri dengan salat witir. Saya ulangi, ada yang mengajarkan salat taubat dulu, selesai salat taubat, salat tahajud, baru salat hajat, setelah itu diakhiri dengan salat witir. Kenapa diawali dengan salat taubat? Ibaratnya salat taubat ini membersihkan diri kita dari segala macam penghalang-penghalang itu. Kemudian kita perbanyak salat tahajud. Nanti setelah selesai salat tahajud, baru kita ajukan permohonan kita melalui salat hajat. Setelah itu kita akhiri dengan salat witir. Tapi Ustaz, Ramadan kami hadir tarawih di masjid, langsung lanjut dengan salat witir. Bolehkah kami bangun melaksanakan qiyamul lail setelahnya? Jawabannya boleh. Tapi kalau kita sudah salat witir sebelumnya, Nabi mengatakan la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustaz, doa berbuka puasa. Allahumma lakasumtu.
Apakah ini bisa dibaca juga Ustaz setelah berbuka? Jadi yang selama ini kita kan membacanya sebelum berbuka. Apakah bisa juga setelah berbuka Ustaz? Pertama, ada yang mengatakan doa itu dibaca setelah berbuka karena kalimatnya mengatakan Allahumma lakasumtu, ya Allah kepadamu, karenamulah sumtu, saya telah berpuasa, wa bika Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, kepadamulah aku beriman dan dengan rezekimulah aku berbuka. Sumtu, amantu, aftartu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fi'il madhi. Yang disebut fi'il madhi sudah terjadi. Karena menggunakan fi'il madhi, karenanya ada yang mengatakan nanti dibaca setelah kita buka, karena menggunakan fi'il madhi sudah terjadi. Tapi ternyata dalam bahasa Arab tidak semua fi'il madhi menunjukkan sudah terjadi. Saya kasih contoh, kalau kita iqamat, qad qamatis salatu, qad qamatis salat, qad qamatis salat, qamat itu juga fi'il madhi, artinya sudah salat. Pertanyaan, kalau kita iqamat, apa sudah salat atau baru mau salat? Jawabannya baru mau salat. Lalu kalau mau salat, belum salat, kenapa menggunakan fi'il madhi? Kata ulama, fi'il madhi yang berarti lampau sudah terjadi bisa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang akan datang ketika yang akan datang itu sudah dekat waktunya dan pasti terjadi. Itulah sebabnya qad qamatis shalah menggunakan fi'il madhi bentuk lampau, padahal kita baru mau salat, karena salat fardu ini sudah dekat waktunya dan pasti kita lakukan. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hari kiamat rata-rata menggunakan fi'il madhi. Iza waqa'atil waqi'ah, menggunakan al-waqi'ah hari kiamat, menggunakan waqa'a fil madhi karena itu menunjukkan kiamat pasti terjadi, semakin hari semakin dekat. Karenanya ada yang mengatakan karena menggunakan fi'il madhi dibaca doa itu setelah berbuka. Tapi yang pernah kami baca dan kitabnya ada di kamar, kebetulan saya bawa kitabnya. Saya bawa. Ternyata di situ diungkapkan bahwa dianjurkan berdoa sebelum berbuka, qabla fitrihi. Dan disebutkanlah doa-doanya, termasuk diantaranya yang pernah kami sampaikan 2 hari yang lalu di tempat ini, bahwa Nabi menyuruh kita untuk memperbanyak 4 hal selama Ramadan. 2 yang mendatangkan redanya Allah, 2 yang sangat kita butuhkan. Itulah yang disusun dalam sebuah kalimat, nashhadu alla ilaha illallah, nashhadu alla ilaha illallah, wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang pertama. Dan itu ada hadisnya dari Nabi. Kemudian Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Dalam rentetan doa-doa itu termasuk yang disebutkan adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Jadi kalau saya ditanya kapan dibaca? Dibaca ketika mau berbuka, karena itulah doa yang sangat mustajab. Tapi salahkah kalau dibaca kembali setelah berbuka? Doa semakin sering dibaca semakin bagus. Saya ulangi, kapan dibaca? Dibaca menjelang buka puasa, karena itulah doa yang sangat mustajab. Tapi bolehkah dibaca ulang ketika selesai berbuka? Jawabannya doa semakin sering dibaca semakin bagus. Artinya kalau kita ingin baca setelah berbuka silahkan, tapi jangan lupa membaca sebelum berbuka puasa. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada atau sudah selesai? Oke. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram.
Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna fihi 'ala siyami wal qiyam wa anta radin 'anna ya rabbal alamin. Allahumma ballighna lailatul qadr. Allahumma ballighna lailatul qadr. Allahumma ballighna lailatul qadr waj'alna fihi min ibadika al-mukhlasin as-salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.